Ya salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana wa ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis asyara. Hadis yang ke-16. An Aliin ibni Abi Thalib karramallahu wajhahu annahu qala. Hadis datangnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu annahu qala. Berkata Ali, kata Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man qara'ah qul huwallahu ahad ila akhiriha, man siapapun saja qara'ah sing maca napa kang maca napa man, siapa saja yang membaca qul huwallahu ahad ila akhiriha sampai selesai, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kapan? Ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Berapa asyra marratin? 10 kali. Apa yang terjadi? Lam yasil ilaihi zambun. Lam yasil maka tidak nyampe ilaihi terhadap orang yang membaca surat Al-Ikhlas fi dzadzikal yaumi, di hari itu, wa in jahada syaitanu, walaupun capek setan yang menggoda. Jadi habis sholat subuh, misalkan mari wirid-wirid yang lain, tambah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 10. Maka faidahnya kata Nabi, melemahkan tipu daya setan di hari itu. Senin membaca, ya Senin setan capek. Selasa tidak membaca, ya sehat lagi Pak. Ini menurut sumber ini. Tapi sebenarnya setan itu akan lemah hakikatnya. Setan akan lemah selama kita berbuat kebaikan. Baik kebaikan itu ritual ataupun sosial. Maka
bahasa istiqomah. Bahasa istiqomah itu pada akhirnya ulama begini. Kalau starting awal bagi pemula lah katakanlah yang bernama istiqomah ya melakukan sesuatu secara kontinu. Tapi hakikatnya bukan terletak pada satu item. Jadi misalkan ya, karena kalau satu item itu pada akhirnya berat ke kita. Abot, contoh misalkan ya, setiap habis maghrib sampean baca Yasin, atau setiap habis subuh baca Al-Quran, baik ada yang 1 juz, atau setengah juz, atau berapa lembar. Mungkin di awal-awal tidak apa-apa lah, itu istiqomah. Tapi hakikatnya yang bernama istiqomah itu kata ulama, kebaikan dari kita seorang muslim ini yang berkesinambungan. Contoh, tadi sholat maghrib, setelah maghrib wirid, setelah wirid sholat sunnah, setelah sholat sunnah ikut ngaji seperti ini, terus setelah ngaji nanti sholat isya, qobliyah, isya, kemudian wirid, kemudian ba'diyah, kemudian nanti pulang ke rumah ada yang makan, ada yang makan kan ibadah Pak, supaya kuat untuk sholat dan lain sebagainya, makan. Maka makan itu indikasinya yang bernilai ibadah adalah setiap sesuatu yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja jadi ibadah. Termasuk kita yang kerja, berangkat dari jam 7 pulang jam 4 misalkan. Semua. Jadi kebaikan yang berkesinambungan itu istiqomah. Jadi bukan pada satu item sebenarnya. Karena kalau satu item Pak menjadi abot ke kita. Misalkan habis sholat subuh, sampean baca Al-Quran 1 juz. Tidak bisa Pak Ustadz, saya itu habis sholat subuh wajib istiqomah harus baca 1 juz. Kalau sampean ditelepon oleh saudaranya ibunya sakaratul maut, harus begini, sudah kandung istiqomah ini, wah keburu meninggal. Ceritanya Pak, contoh dispensasi Allah itu ada yang menambah, ada yang mengurangi, ada yang diganti, ada yang awal, ada yang akhir, macam-macam, 9 kalau tidak salah, tidak hafal. Di antaranya ya dispensasi Allah itu yang dikurangi jamak dan qasar. Yang asalnya 4, kalau kita perjalanan zuhur, asar, isya boleh jadi 2. Itu dispensasinya. Yang meringankan, kalau sholat berdiri tidak bisa, duduk. Yang diganti misalkan habis maghrib sampean sudah istiqomah dia maghrib. Tapi karena ngaji seperti ini, sampean tidak sholat maghrib langsung diganti ikut ngaji, tidak apa-apa tidak sholat dia Pak sebenarnya loh. Artinya pahala ba'diyah yang mau dilaksanakan itu sudah dapat. Ini saya bicara dispensasi, banyak dispensasi. Ada yang akhir, orang yang tidak bisa puasa Ramadan nanti diganti setelah Ramadan dan lain sebagainya. Ada yang ditebut, macam-macam, banyak Pak. Orang yang tidak puasa karena sudah terlalu tua, bayar mut dan lain, bayar fidyah. Itu. Jadi apa ya? Istiqomah itu sebenarnya tidak hanya terpaku kepada satu item saja. Karena pada akhirnya abot bertentangan dengan esensi Islam. Islam itu hakikatnya adalah solusi.
Kalau yang berat-berat Islam tidak mau, Pak. Hal-hal yang memberatkan ke umat ini Islam tidak mau. Iya. Orang suruh nyembah patung itu lah abot, Pak. Masih membuat patung, ngecat, lamir, pernis dan lain sebagainya, dibikin api Tuhannya lah abot itu. Ya kalau kecil, kalau yang besar maka cukup sembah Allah saja. Allah di mana? Ada di mana-mana Allah itu. Paham Pak ya ini Pak ya? Islam ini datang untuk memecah kebuntuan itu tadi. Maka kata Gus Mus, saya masih ingat Gus Mus menyampaikan, kalau ada orang menyampaikan agama Islam, kemudian memunculkan satu stigma, memunculkan satu anggapan bahwa berislam ini abot, ini perlu dikoreksi, Pak. Wong Al-Qur'annya jelas kok, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah itu ya semampunya lah. Semampunya. Jangan salah tangkap ini, Pak. Sampai misalkan ngantuk misalkan, sehingga sebelum subuh tidak bangun, sehingga tidak melaksanakan sholat tahajud. Tidak usah terlalu menyongsong, banyak kebaikan yang lain habis subuh itu. Paham Pak ya? Tidak bisa Pak Ustaz, saya sudah kandung istiqomah tahajud habis. Gimana lagi? Oh datang kita sudah jam 1, misalkan dari luar, udah agak jauh kita bepergian, nyampe rumah jam 2 sudah tidur, moro-moro bangun sudah. Pak mau masuk rumah sakit karena kepikiran itu. Tidak bisa. Islam itu bukan seperti itu. Sudah kandung istiqomah Pak Ustaz. Maka pada akhirnya ulama, istiqomah itu sebenarnya kebaikan dari seorang muslim yang berkesinambungan. Hasanatin qaddaha, kebaikan yang ditunaikan, wa hasanatin yantadiruha, dan kebaikan yang masih ditunggu. Umat Islam itu seperti itu. Tadi sholat maghrib sudah, nunggu sholat isya. Isya sudah, nunggu sholat subuh, dan seterusnya. Kemarin Jumat sudah, nunggu Jumat lusa. Ramadan kemarin sudah, nunggu Ramadan akan datang. Terus begitu. Kehidupan mukmin itu seperti itu. Maka kata Al-Ghazali, at-turuqu ilallah katsiratun. Jalan menuju Allah itu kata Mak. Jalan menuju Allah ini banyak. Pintu surga pun bukan satu. Bukan satu. Orang kadang sholat tahajud tidak, sholat duha tidak, cuman fardu toh. Tapi orangnya loman orangnya. Jadi tiap hari itu ada sajalah yang disedekahkan untuk materinya itu keluar, entah ke yatim, entah siapa terserah. Ada yang seperti itu. Kan di awal-awal ada cerita di sini, di kitab ini juga. Sayyidina Ali itu mau sholat subuh. Karena depannya ada orang tua yang searah Masjid Madinah itu, Sayyidina Ali tidak nyalip, tidak mendahului, menghormati usia. Jadi beliau lebih tua. Ternyata di depan masjid beliau tidak masuk masjid, ternyata orang Nasrani. Itu Allah apresiasi betul itu. Apresiasi betul. Jadi kepada orang-orang yang mungkin dalam pandangan manusia rendah, tapi hakikatnya itu besar sekali. Contoh kayak tukang sapu jalanan itu Pak.
Kalau mereka tidak nyapu seminggu saja, betapa kotornya Surabaya. Coba mereka mogok kerja, pengangkut sampah. Jangankan seminggu, 2 hari tidak jalan, macet Surabaya, lumpuh Surabaya, Pak. Coba dipikir, kan rendah itu menurut kasat mata kita, tukang sampah rendah. Jadi bagi mungkin sebagian orang yang pakai mobil-mobil mewah, orang-orang rendahan. Tapi kalau orang rendahan itu sampai mogok kerja, tidak mau kerja 3 hari, lumpuh se Surabaya, total gak iso jalan, Pak. Maka di setiap kita ini pasti ada pokok kita mau menjadi soleh, pasti ada potensi yang diapresiasi oleh Allah. Pasti. Yuk kadang sebagian orang bisa tahajud tiap malam. Ada kok sebagian orang memang tidak bisa Pak tahajud. Pekerjaannya berangkat jam 1 misalkan. Jam 1 sudah kesibukan. Ada seperti itu. Ada sebagian orang itu sholat berjamaah tidak bisa. Jadi saya ulang, kalau kita ini soleh, baik solehnya itu ritual maupun sosial, itu pasti ada sisi-sisi tertentu yang diapresiasi oleh Allah. Jadi contoh seperti tadi itu Pak, kayak tukang sapu, tukang sampah yang secara kasat mata rendahan. Sayyidina Ali ketika enggak mendahului orang tua tersebut yang ternyata Nasrani bukan Muslim, diapresiasi oleh Allah, matahari ditahan, punggung Nabi ditahan. Jadi Sayyidina Ali yang secara logika tidak nututi rokaat. Tapi tidak usah ditiru, itu Sayyidina Ali. Jadi pesan moralnya seperti tadi. Setiap kita ini pokok soleh. Itu orang-orang yang ngatur di jalan, kadang di perempatan, kadang diputar balik tikungan itu luar biasa itu Pak. Luar biasa. Walaupun mungkin mereka dikasih uang oleh kita. Adakan jadi apa ya? Pokok ada etikat untuk soleh, ada banyaklah pintu itu. Kadang ada sebagian bapak-bapak ketika mau nyebrang di yang ada lampu trafik lainnya itu. Kadang ada orang-orang tua, beliau sudah nyebrang padahal balik lagi demi menyeberangkan itu. Wahia suratun makiyatun. Surat Al-Ikhlas itu surah yang turun di Makkah. Wahia arba'u ayatin, 4 ayat, wa khamsah asyaratah kalimatan. Kalimatnya 15, wa sab'atun wa arba'una harfan. Hurufnya 46 huruf. Kenapa kok dinamakan Al-Ikhlas? Di antara alasannya karena surat Al-Ikhlas berisi tauhid, Pak. Tidak ada yang lain. Jadi masalah ketuhanan semua. An Ubay ibni Ka'b radhiyallahu taala anhu anin nabi alaihi salatu wassalam qol man qara'a surat al-ikhlas marratan wahidatan u'tiya mil ajri kama fil ajri mi'ati syahidin. Ada hadis lain,
Orang yang membaca Al-Ikhlas sekali pahalanya seperti 100 orang yang mati syahid. Ada hadis lain, man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidatan sekali faka'annama qara'a sulusal Qur'an, seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Wa man qara'aha marratain, yang membaca 2 kali faka'annama qara'a sulusal Qur'an, 2/3. Wa man qara'aha salasa marratin, yang membaca 3 kali faka'annama qara'al Qur'an kullahu, sama seperti orang menghatamkan Al-Qur'an. Wa man qara'aha 11 marratan, orang yang membaca 11 kali banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah, ada rumah di surga. Maka biasanya kita kalau membaca Al-Ikhlas itu kan 3 kali, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 3 kali biasanya, baik di tahlil atau di jamiah yang lain. Karena itu, karena kata Nabi yang membaca 3 kali seperti menghatam Al-Qur'an. Tapi pahalanya Pak, bedanya apa? Beda. Beda pahalanya. Beda. Nanti Pak kita baca qul huwallahu ahad toh. Tidak. Pahalanya. Wa kana sababun nuzuli hadhihi surah. Surat Al-Ikhlas, sebab turunnya qala Ubay ibnu Ka'badin wa Jabir ibnu Abdillahi wa Abul Aliyah wa Syi'bi wa Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Surat Al-Ikhlas itu kronologi turunnya begini Pak. Ijtama'a kuffaru Makkah. Satu ketika orang-orang non-muslim Makkah itu berkumpul. Wahum diantaranya adalah Amir bin Tufail, wa Zaid bin Qais, 2, wa ghairuhum, dan selain mereka, hadaru, mereka datang ke Nabi Muhammad. Jadi rombongan orang kafir Mekah datang menemui Rasulullah. Artinya bahasa sekarang diunjuk rasa lah Pak. Nabi kan dakwah, ayo sembah Allah, sholat begini dan macam-macam. Jangan nyembah patung, jangan nyembah barang, jangan nyembah benda, sembahlah Allah. Lalu mereka datang ke Nabi. Wa qalu ya Muhammad, dan mereka itu bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, sif lana rabbak, coba kamu menyuruh kami untuk nyembah Allah. Coba Allah itu seperti apa? Allah itu seperti apa? Amin zahabin, apakah Allah itu dari zahab, dari emas? Amin fiddatin, atau Allah itu dari perak? Kan Tuhan selain Allah itu di Makkah dulu Pak, kan bergantung status sosialnya. Kalau orangnya kaya, Tuhannya bagus. Kalau setengah kaya, lebih jelek lagi, dan seterusnya. Jadi kalau orang yang mewah-mewah itu Tuhannya mewah. Dan ditanya oleh mereka, Tuhan kamu itu dari apa? Apa dari emas? Apa dari perak? Abu hadidin, apakah dari besi? Aunuhasin, apakah dari tembaga? Fa inna alihatana min hadhil asya. Sementara Tuhan-Tuhan kami terdiri dari itu, dari yang kami sebutkan itu, bergantung status sosialnya.
Kalau yang kaya dari emas, yang di bawahnya lagi dari perunggu dan lain sebagainya, itu ada yang dari besi. Golongan yang miskin-miskin ya dari besi lah katakanlah. Ini yang menjadi dalil Pak, bahwa yang dipertuhan oleh orang Arab dulu itu Tuhannya macam-macam. Ada yang bagus, ada yang biasa. Kalau yang melarat ya Tuhannya jelek Pak. Nah, repot Pak. Masa Tuhan seperti itu? Maka di logika-logika Al-Quran itu biasanya kalau sudah penentang para nabi dan rasul itu kalau sudah kalah debat pasti pakai jurus bonik Pak. Contoh Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patungnya itu kan ditangkap Ibrahim, dihadirkan, kamu yang ini menghancurkan patung-patung kami. Satu patung yang paling besar ini tidak dirobohkan oleh Ibrahim. Alat yang untuk menghancurkan, satu riwayat kapak, itu dikalungkan di leher patung yang paling besar itu. Apa kata Ibrahim? Tidak, saya tidak menghancurkan mereka. Bal fa'alahum kabiruhum. Di Al-Quran itu. Yang menghancurkan patung-patung ini adalah itu loh, patung yang paling besar itu. Mereka akhirnya terjebak, Pak. Ya tidak mungkin lah. Masa patung bisa menghancurkan patung yang lain? Tidak bisa gerak ini. Ya diserang balik Pak oleh Ibrahim. Loh, kalau memang tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa patungmu kamu sembah? Nah itu. Jadi ketika mereka kepepet, terdesak, wah sudah ini banyak bicara ini, tangkap Ibrahim. Nah begitu. Jadi logika-logika Al-Quran itu sederhana, cuman mereka kalah. Allah cuman pakai bal fa'alahum kabiruhum. Yang membunuh, yang menghancurkan patung-patung yang lain itu loh yang paling besar kata Ibrahim. Kata mereka, ya tidak mungkin. Mosok patung bisa menghancurkan patung yang lain. Oh dia tidak bisa gerak, tidak bisa ngomong. Ibrahim nyerang balik. Loh kalau memang tidak bisa bergerak, tidak bisa ngomong, kenapa kalian sembah? Nah itu Pak. Jadi logika Al-Quran sederhana. Kemudian orang yang mempertuhankan Isa, orang yang mempertuhankan Isa itu Al-Quran cuma logikanya begini. Wa ummuhu siddiqah. Isa itu ibunya Siddiqah, adalah perempuan yang sangat jujur. Kalau sekarang orang yang perempuan yang sangat solehah. Karena yakulani ta'am. Mereka berdua itu Maryam dan Isa, karena yakulani ta'am, mereka itu makan normal. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, ngemil macam-macam, kalau ngantuk ya tidur. Mereka mulai mikir, iya ya, masa Tuhan ini pak makan? Kalau tidak makan lemes. Masa Tuhan ini pak lemes? Tuhan apa? Jadi logikanya logika sederhana. Nabi Musa itu kan ditanya oleh Fir'aun seperti ini, Sifrabbak, Tuhanmu itu di mana Musa? Tuhan kami Al-A'la, di maha tinggi kata Musa. Tidak bisa, kamu tidak bisa ketemu dengan Tuhan saya. Tuhan saya itu maha tinggi, maha luar biasa. Kemudian panggil para menterinya itu, tolong saya dibuatkan bangunan, saya akan naik ke atas mau lihat Tuhannya Musa. Maka jadi piramid di Mesir itu Pak. Ceritanya kan seperti itu.
Ketika naik ke atas, Fir'aun itu, mana Musa? Tuhanmu katanya tinggi, kok gak ono ini? Kok nggak ada? Jadi Musa seolah-olah kalah debat, Pak. Tapi kemudian ada logika yang lain. Al-Quran mengatakan, Rabbukum, oke, tidak apa-apa, kamu menang. Tapi saya tanya, kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Kalau kamu Tuhan, lantas bapakmu, kakekmu, dan orang-orang pendahulumu itu Tuhannya siapa? Berarti kamu Tuhan anyaran. Paham Mbak ya? Paham ya? Jadi pertanyaan Al-Quran sederhana. Oke, tidak apa-apa sampai tidak percaya Allah. Sekarang begini, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Kalau kamu Tuhan, Tuhan kamu, Tuhan bapakmu, Tuhan kakekmu itu siapa berarti? Fir'aun ini mulai terdesak. Wah, ini jangan dibiarkan, wis tangkep aja mau tangkep. Jadi logika Al-Quran ini sederhana sekali. Sederhana. Maka esensinya ajaran agama Islam ini adalah ajaran yang sangat sederhana, gampang, tapi tidak murahan. Gampang. Di Islam hanya mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun terbata-bata, itu sudah Islam. Tidak perlu pakai acara dibaptis atau apa, kayak tidak perlu. Sementara untuk bikin pernyataan atau ikrar dari masjid, dari yayasan tertentu bahwa orang ini telah masuk Islam, itu hanya sosial saja. Sosial saja. Sementara untuk Allahnya sudah final, final. Maka kata ulama, ketika ada orang mau masuk Islam di tempat parkir, di situ juga sampean tuntun syahadat. Ketika ada orang mau masuk Islam di jalan, tidak usah nunggu masjid, di jalan itu juga sampean tuntun. Alasannya kata ulama, kalau begini misalkan ya, saya ketemu orang di dalam bis, Pak, saya mau masuk Islam Pak. Itu kata ulama langsung Pak, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena kalau begini ini bisa berdosa. Pak, di dalam bis misalkan, Pak, saya mau masuk Islam. Waduh, jangan sekarang Pak, nanti saja Selasa keempat, Selasa kedua di masjid kami Kerembangan Budidayan ada pengajiannya Ustadz Ruddin, sampai datang ke sana. Artinya kata ulama, berapa waktu, berapa jam, berapa hari, berapa minggu sampai membiarkan kemaksiatan dan kekafiran itu berlangsung. Paham Pak ya? Jadi harus langsung, harus segera, harus langsung. Kalau ada orang mau, misalkan ini dul, yang marbot ini, di masjid ini yang ada cuma dul jam-jam 8. Ini Kak Tuan Zubaidi sudah berangkat, Pak Dokter sudah berangkat, semua tidak ada orang di masjid. Ada mualaf datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana pengurus yang lain Pak? Gak ono Pak, jam-jam ini gak ono. Begini Pak, saya sebenarnya mau masuk Islam. Apa mau masuk? Iya Pak, monggo ikuti kata-kata. Langsung begitu, nggak usah. Nanti tunggu Pak Takmir, datangnya maghrib atau habis zuhur. Berapa jam orang itu dibiarkan dalam maksiat? Berapa waktu orang itu dibiarkan dalam dosa? Itu alasannya. Jadi di Islam ini lengkap Pak. Ada amal-amal tertentu yang
terkesan perintahnya itu memang segera harus cepat, seperti contohnya itu. Ada satu ketika memang kata Nabi, cepat itu ke susu itu indikasi perbuatan setan, kata Nabi. Maka kamu bitarohi, tenang, santai saja kalau melakukan sesuatu. Tapi ada pengecualian, Pak. Pengecuali seperti nyaur utang, segera. Menjawab salam, segera, Pak. Banyak. Nyaur utang. Kifayah, ngeramot mayit, langsung segera. Siapa yang dengar datang, tidak perlu diundang, datang. Maka tumak ninah ini kemana-mana ini saya kalau nyampaikan kemana, tidak apa-apa Pak ya. Tumak ninah dalam sholat itu ulama beda-beda. Ada yang tumak ninah itu dimaknai oleh sebagian ulama dengan istilah sukunun, diam setelah melakukan pergerakan. Berapa? Sekedar membaca alhamdulillah, sudah tumakninah, diam. Tapi ada sebagian ulama bukan diam saja, tapi yang namanya tumakninah tenang setelah melakukan pergerakan. Ya, tenang ini sifatnya relatif, Pak. Masing-masing orang tidak sama. Saya kalau sekian detik baru tenang, Pak Ustaz. Saya kalau sekian detik baru tenang, Pak Ustaz. Beda-beda. Tenangnya Kak Tuan Zubaidi dengan tenangnya dulu setelah melakukan pergerakan beda. Persepsinya beda. Maka tumakninah, seulang, menurut sebagian ulama, sukunun, diam setelah bergerak. Berapa lamanya? Paling sedikit adalah ukuran alhamdulillah. Tapi sebagian ulama bukan diam saja, tapi tenang. Maka orang sholat kan macam-macam itu. Maka kalau tahu ilmunya, sampean sholat kemana saja ya nyantai lah Pak. Nyantai dalam artian tidak usah terlalu anu lah. Kalau misalkan sampean bermakmum ke imam yang agak cepat, misalkan pokok koridor tumakninahnya ada alhamdulillah, sekedar alhamdulillah cukup. Ada sebagian imam yang lebih santai, ada. Sholat itu begini, kita ndak usah mikir sholat saya ini diterima apa enggak. Ini ndak selesai kalau begitu. Sholat saya ini diterima apa enggak. Jadi pentingnya itu begini, ketika kita ditakdir sujud kepada Allah, ini anugerah luar biasa. Perkara urusan diterima atau tidak itu urusan yang di sana. Karena segala hal yang berhubungan dengan Allah, cara Allah menerima amal, cara Allah membalas amal, ini kita tidak tahu konkretnya seperti apa, tidak tahu Pak. Halo? Kan banyak tulisan, kalau begini diterima oleh Allah, kalau begini pahalanya berapa ini. Tadi seperti menghatamkan Quran. Aslinya balasan Allah, siksanya Allah, cara Allah nerima amal, cara Allah nolak amal, itu konkretnya kita tidak tahu. Seperti apa itu tidak tahu. Kenapa? Karena ranahnya ranah Tuhan sudah. Ranah Tuhan. Matematikanya bukan matematika kita. Maka kadang ada orang tanya ke saya, Pak Ustadz, kurban itu kan ada 7 orang Pak Ustadz. Ya tidak apa-apa, monggo 7 orang. Katanya sekeluarga Pak Ustadz, monggo. 1 kambing, 1 rumah tidak apa-apa.
Katanya kalau 7 orang tidak sah Pak Ustadz, harus 1 orang beli sendiri. Kalau sampai mampu monggo tidak apa-apa. Kadang orangnya bingung. Kalau tanya ke sampean kok bisa semua Pak Ustadz? Dan memang begitu kok. Karena kalau ditarik ke logika bisa rancu Pak. Rancu itu coba. Ini misalkan sapi 7 orang. Bisa nggak sapi itu dinaiki 7 orang? Halo? Sapi ini bisa nggak dinaiki 7 orang? Nggak bisa Pak. 4 saja sudah ngos-ngosan sapinya itu. Kemudian bisa begini sampean tanya. Ya kalau sapinya harga 25 7 orang, 25 juta 7 orang. Kalau sapinya limusin 100 juta. Berarti dalam 7 4 berarti 28 Pak. Berarti kalau sapinya limusin yang harga 100 juta 28 orang. Ya enggak bisa begitu cara matematikanya Allah itu kita enggak tahu. Terus kalau begini Pak, misalkan 7 orang saya, Pak Dokter, terus ini 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Haji Zubaidi. Ini kan amal kita ini untuk masuk surga kan dari masing-masing ini tidak sama masuk surganya Pak. Saya bisa di Desember, Pak Dokter Januari misalkan masuk surganya. Ini sebelah Maret, terus Bapak April, itu Juni, itu Juli, ini September. Apa nanti Pak Dokter yang bagian Januari harus bilang ke saya, ayo Pak Nurdin, ini sudah mau berangkat ini, sampai kapan? Sampai Desember Pak, ngenteni dulu Pak. Ya enggak mau beliau ini, wis Pak, tumpai sampean saja Pak Nurban, saya bukan ini. Ini rancu Pak. Iya kan? Jadi nanti kalau di akhirat barengan numpak sapi 7 orang ini, kalau dipikir logika kita ya rancu lah. Karena masing-masing orang masuk surganya kan tidak sama. Ada yang berbarengan, ada yang memang ada jarak Pak. Bisa jadi nanti, bisa jadi kan ada kadang patungan satu laki yang lain perempuan kan kadang kan. Di dunia tidak pernah bonceng istrinya orang, di akhirat tak bonceng istrinya orang Pak. Jadi bisa lucu. Jadi ketika suaminya pamit, Pak aku melok dokter, ojo deh, ojo bareng aku. Jadi lancu. Maka saya ulang, urusan Allah gak usah dipikir. Artinya caranya Allah nerima amal, caranya Allah nolak amal, caranya Allah memberi balasan pahala, Allah memberikan dosa siksa seperti apa konkretnya kita nggak tahu Pak. Maka ada istilah wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Maka kata Nabi di Al-Quran itu Allah mengatakan wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Saya juga tidak tahu apa yang akan dibuat Allah itu ke saya dan ke kalian, nggak tahu. Besok bagaimana, di kubur bagaimana, di padang mahsyar seperti apa. Jadi pesannya pokok jadi wong apik begitu toh. Nggak tahu, Nabi sendiri nggak bisa. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Al-Quran itu. Maka kita ini jangan jadi orang yang sering-sering menjustifikasi orang. Jangan. Wah itu tidak diterima itu. Wah itu apa itu? Wah itu, jangan. Coba dipikir ya. Abu Jahal itu dudungkot kafir nomor wahid yang memusuhi Nabi. Punya anak Ikrimah menghafal Quran. Kemana itu? Punya anak Ikrimah hafal Quran. Abu Jahal. Ada sahabat Nabi namanya Amr bin As. Berapa negara yang ditaklukkan oleh Amr bin As. Bapaknya As itu
kafir ulung itu. Kadang orang itu dikit-dikit sunnah Nabi, seolah-olah kita ini tidak pelaku sunnah. Tapi kan sunnah Nabi, Pak Ustadz. Seolah-olah kita ini tidak melakukan sunnah Nabi. Ngaji seperti ini sunnah Nabi, Pak. Nutup aurat seperti kita ini sunnah Nabi juga. Maaf, tidak menyinggung ya, tidak nyinggung siapapun, maaf. Kita kadang yang tidak pakai jenggot ini kadang dikata-katain oleh orang. Iya. Di rumah itu ada teman saya, kenapa Ustaz gak dipanjangin jenggotnya? Ya tidak suka saja, Pak. Kan sunnah Nabi, Pak Ustaz. Jangan terjebak ke itu. Sunnah Nabi itu bukan jenggot dong, banyak, Pak. Termasuk baca Al-Quran, orang yang istiqomah sholat, orang yang istiqomah wirid, orang yang santun ke anak, banyak lah. Bukan itu satu toh. Ya ngaji seperti ini, bekerja sunnah Nabi itu. Nabi yang gembala kambing. Nabi pernah memberikan apresiasi kepada orang yang pekerjaannya mecah-mecah batu itu. Ketika oleh Nabi dipegang, kenapa tanganmu kok kasar? Pekerjaan saya Rasul adalah menghancurkan batu. Apa kata Nabi? Kelak tangan seperti ini adalah tangan yang membuka surga, pintu surga. Iya. Jadi kita ini jangan sampai terjebak menjustifikasi seorang begini. Jangan. Baik. Isya. Adzan, Pak ya. Allah Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka